Bab 058. Wah, ini sudah tengah malam. Naik taksi saja. Ia merogoh kantong blazernya, mengambil uang pecahan 100.000 sebanyak 5 lembar. Ini untuk ongkos, kalau lebih beli makanan untuk keluarga kalian. Wah, terima kasih, Bu. Ucap kedua wanita itu secara bersamaan. Bu Lydia memang paling baik. Setiap hari kami dikasih ongkos pulang. Semoga rejeki ibu lancar dan segera diberikan jodoh. Amin, sudah sana. Nanti kemalaman. Lagi-lagi kedua wanita itu mengucapkan terima kasih sebelum berbalik pergi meninggalkan ruangan itu dengan riang gembira. Lydia sendiri masih berdiri di sana, memandangi kedua wanita tadi dari dinding kaca. Ekspresi wajahnya berubah drastis, seolah yang tadi hanyalah topeng belaka. Sepertinya malam ini aku akan lembur, lebih cepat, lebih bagus. Tinggal satu orang lagi, dan tak ada lagi yang menghalangi jalanku setelah ini. Lydia bersenandung ria ketika kembali duduk di belakang meja. Fokus pada kapsul kosong yang ia isi dengan bubuk obat yang sudah diracik sebelumnya. Setelah acara tahlilan selama 7 hari selesai digelar, situasi rumah mulai sepi dan sudah 2 hari ini, Rania menginap di rumah mewah itu bersama Bu Nur untuk menemani Chelsea. Bu Nera, yang masih tidak akur dengan Chelsea memilih untuk pulang ke rumahnya sendiri, sembari menunggu kuasa hukum keluarga membacakan surat wasiat Oma Lusita yang sudah disiapkan jauh sebelum kepergiannya. Namun, meski Bu Nera sudah tidak stay di rumah itu sejak kemarin, Arkan selalu menyempatkan diri untuk mampir meski hanya sekedar sarapan bersama. Wah, Bibi punya saingan nih, ujar Arkan saat melihat Bu Nur sedang memasak sayur lodeh untuk pendamping menu sarapan pagi ini. Lebih baik ibu tinggal di sini deh, temanin Chelsea biar nggak kesepian. Belum tahu gimana nantinya, kalau rumah ini jadi sengketa, ya nggak bisa, ungkap Bu Nur yang tetap fokus pada masakannya. Kalau rumah ini sih nggak mungkin ya. Dari awal semua anggota keluarga kami juga sudah tahu kalau rumah ini secara hukum punya Bang Arman. Makanya dia nggak dibolehin buat rumah lain, apalagi tinggal di rumah dinas, jelas Arkan. Apalagi rumah ini didesain khusus oleh Puang Andi Malarangeng waktu dan Arman masih kecil. Bukan cuma punya lapangan luas di belakang, tapi ada garasi khusus kendaraan antik dan ruang khusus penyimpanan S3 Jata, sambung Bibi panjang lebar. Detik itu juga, aktivitas Chelsea yang sedang mengaduk terhenti. Ia menoleh kepada Bibi yang berdiri tak 80 jauh darinya. Ada ruangan penyimpanan S3 Jata, Bi. Loh, Non Chelsea nggak pernah diajak dan Arman masuk ke sana. Ada kok, di sebelah garasi belakang. Ya, Chelsea ngapain diajak masuk ke sana, Bi? Sahut Arkan sambil mengunyah tempe mendoan buatan Bu Nur yang masih hangat-hangatnya. Perempuan selembut Chelsea sih, mainnya di dapur, taman, mall, salon, dan kasur. Jiahaha, ya enggak, sa. Chelsea hanya terkekeh sambil menggelengkan kepalanya mendengar penuturan Arkan. Ia tidak kaget lagi, mendengar setiap kata yang keluar dari mulut pemuda itu, karena karakternya memang seperti itu. Bu Chelsea, saya pergi latihan dulu ya. Rania berjalan masuk ke dapur sambil memakai tas ranselnya. Pulang agak sorean.
Ini Bibi sudah bekalin, jangan lupa dimakan sampai habis, ucap Bibi sambil memasukkan kotak bekal tersebut ke tas ransel Rania. Kemarin-kemarin, Bibi mau bekalin, tapi dilarang sama Bu Nera. Sontak Arkan langsung menegapkan posisinya. Mama, satu larang, kenapa? Namanya juga anak supir, sahut Rania yang terlihat biasa saja. Bi, saya berangkat sekarang ya. Terima kasih makanannya, ia menyalami tangan Bibi, Bu Nur dan Chelsea. Sedangkan Arkan ia lewati begitu saja. Setelah kejadian di ruang CCTV waktu itu, Rania mencoba membatasi dirinya untuk tidak terlalu dekat dengan Arkan. Karena tembok penghalang mereka yang begitu besar. Bukan hanya strata sosial tapi kepercayaan juga menjadi penghalang utama. Setelah sempat tertegun melihat sikap Rania yang semakin berbeda, Arkan memutuskan untuk menyusul keluar, mensejajarkan langkahnya dengan gadis muda itu, dan tanpa ragu merangkul pundaknya. Kita berangkat bareng, Faktori Taekwondo dekat dengan Mabesat. Enggak ah, males sama Kang Modus. Yaelah yang kemarin dibahas lagi. Aku nggak sengaja. Nanti aku traktir kamu belanja di toko olahraga sepuasnya sebagai permintaan maaf. Benar ya? Pada akhirnya Lulu tak bisa menolak. Cek, giliran ditraktir nyengir lu. Arkan melepaskan rangkulannya saat sampai di teras depan. Hari ini, ia sengaja memakai mobil agar bisa memastikan Rania tidak kehujanan dan kepanasan bersamanya. Di pagi yang sama, Arman kembali memasuki ruang interogasi, setelah semalam terduga pelaku terus beralasan sakit dan tidak bisa dimintai keterangan. Sudah diatur. Siap, sudah Pak. Arman mengangguk, melemparkan berkas yang sejak tadi ia pegang, ke atas meja. Pria itu nampak terkejut, tapi masih memilih untuk menunduk. Tegapkan kepalamu, jika masih berfungsi. Pria itu menghela napas, menegapkan kepalanya menatap Arman dengan ekspresi kesal. Polisi macam apa yang begitu kasar dan bertingkah seperti preman? Cek, Arman berdecak kesal, sembari mencengkram erat dagu pria itu dengan jari-jari tangan kanannya. Petugas reserse bahkan lebih brutal dari yang kamu bayangkan. Siapapun di luar, ganti orang ini. Saya menolak diperiksa oleh orang menyeramkan ini. Teriak pria itu. Lagi. 81. Interogasi yang berjalan alot membuat Arman tidak punya pilihan lain. La menoleh kepada salah seorang bawahannya, mengangguk sebagai kode untuk rencana B yang harus dijalankan. Petugas itu keluar sebentar, dan kembali dalam waktu cepat. Mendekati Amnen, Semabari menyodongkan kotak hitam berukuran kecil. Keluarlah. Siap, dan... Mata Arman kembali fokus pada pria di hadapannya. Sedangkan kedua tangannya membuka kotak itu dan mengambil sun. Kan berisi cairan. Kamu tahu ini cairan apa? Pria itu mengeleng dengan wajah pucat. Ini arsenik. Dek. Keringat dingin mulai membasahi dahinya saat mendengar penuturan Arman. Sekarang jawab, siapa dia? Sampai kamu rela tutup mulut sejauh ini. Tidak ada siapa-siapa. Saya tidak tahu siapa yang Anda maksud. Yakin? Yakin? Serak? Aak. Pekik pria itu dengan histeris, saat Arman tiba-tiba menancapkan ujung jarum sun.
K itu ke bahunya. Si singkirkan. Tolong, jangan. Aku baru menancapkannya saja, jadi tenanglah. Jika kamu menjawabku sekarang, cairan obat ini tidak akan masuk ke dalam sistem sarafmu. Tapi, kalau kamu tidak memberikan jawaban yang aku inginkan, lebih baik ucapkan selamat tinggal. Arman beranjak, berpindah duduk di atas meja. Aku hitung mundur, 3, 2, 1. Iya, iya. Teriaknya dengan panik. Saya dibayar oleh seseorang, dia salah satu psikolog di Bayangkara. 82. Jawaban dari pria itu tak membuat Arman segera mencabut J*room yang menancap tadi. Tentunya, karena masih belum spesifik dengan orang yang ia curigai. Belum lagi, di rumah sakit Bayangkara, terdapat banyak departemen yang berhubungan dengan psikolog. Mulai dari departemen psikiatri, psikologi, rehabilitasi, onkologi, dan pediatri. Siapa nama orang yang kamu maksud? Saya tidak tahu, Pak. Waktu itu saya diajak bertemu di gudang atas. Dia memakai jilbab, masker, dan kacamata. Tapi, saya tahu jelas, dia pasti dari departemen psikiatri karena Nyonya Lusita berkonsultasi dengan dokter di sana, hari itu. Kepala Arman seketika berdenyut hebat. Bagaimana tidak? Ia tahu betul jika Lydia adalah psikolog di bagian departemen psikologi, bukan psikiatri. Di saat bersamaan, ia juga ingat Pak Kusnaidi menjelaskan bahwa, Oma Lusita memang sudah tidak mau berkonsultasi dengan Lydia untuk masalah kesehatan mental di usia tuanya. J*room yang sejak tadi menancap di pundak pria itu dilepas oleh Arman. Jangan berbohong, hukuman kamu akan semakin berat. Tidak, Pak. Dalam keadaan terborgol, pria itu bersimpuh di hadapan Arman. Saya tidak bohong. Saya dibayar cash 200 juta. Saat itu, saya terdesak karena banyak hutang judi online. Kamu mengenali suaranya? Tanya Arman, masih tak puas dengan jawaban yang ia terima. Tidak. Gudang rumah sakit sangat remang, dan dia memakai alat penyamar suara. Tapi saya yakin dia dari departemen psikiatri, resep obat asli beliau pun berasal dari sana, sebelum akhirnya saya tukar. Kekecewaan yang tergambar di wajah Arman, disadari oleh Rusdi dan rekan-rekannya yang sejak tadi berdiri di depan cermin satu arah di luar ruangan interogasi. Rusdi memutuskan untuk masuk, menghampiri komandannya itu. Apa ada yang salah, Dan? Seharusnya Anda lega, kami akan segera memberikan surat panggilan untuk orang-orang di bagian psikiatri. Tidak. Helaan napasnya terdengar begitu berat, saat berdiri menghadap Rusdi. Panggil semua psikolog dari semua departemen di Bayangkara. Besok pagi, siap ataupun tidak kamu harus memastikan mereka hadir. Semua. Tapi, Dan. Keterangannya hanya terkait Lakukan perintah saya. Siap, Dan. Ketegangan terlihat jelas di wajah Rusdi. Masih dengan rasa pening yang menguasai pikiran, Arman keluar dari ruangan interogasi. Ia masih tidak terima dengan fakta ini, serasa ada yang mengganjal, tapi setiap prosedur hukum harus ia jalankan sesuai aturan. Selebihnya, harus diselidiki lebih lanjut lagi. Sore ini, setelah aktivitas di rumah sakit, Lydia pulang ke rumah, karena tidak punya jadwal lain di tempat.
83. Praktek ataupun kegiatan lain di luar rumah sakit. Tepat saat ia hendak menaiki tangga menuju lantai atas, sang mama memanggil dari ruang tengah. Beliau berjalan cepat menghampiri Lydia, sambil memegang amplop putih dengan lambang reskrim di tangannya. "Lid, kamu ada masalah apa?" Keningnya mengerut, hingga alis hampir tertaut. "Masalah apa sih?" Secepat kilat Lydia menyambar surat panggilan tersebut dari tangan mamanya. Membaca setiap baris kalimat dengan ekspresi yang berubah tegang. "Tadi siang, ada 2 petugas kepolisian datang ke sini. Katanya, kamu dan beberapa psikolog yang bekerja Bayangkara, dipanggil untuk dimintai keterangan. Nak, kamu nggak berbuat aneh-aneh, kan?" Lydia masih betah dengan kebisuannya, seolah tidak menyangka akan mendapatkan surat panggilan dari kepolisian. Namun, detik berikutnya, ia kembali menegapkan kepala, memasang senyum penuh ketenangan di wajahnya. "Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Ini hanya surat panggilan biasa. Jangan terlalu mendramatisir keadaan, Mah. Memangnya, Mama pikir, aku melakukan apa?" Wajah wanita parubaya itu berubah pucat, saat melihat tatapan tak biasa dari putrinya. Tidak ada. Mama cuma takut kamu terseret dalam kasus yang bukan salah kamu, Nak. Itu tidak akan pernah terjadi dan aku tidak takut." Dirobeknya surat panggilan tadi, berubah menjadi kepingan kecil lalu dilempar hingga berhamburan di udara dan jatuh berserakan di lantai ruangan. Tak ingin memperpanjang pembicaraan dengan sang mama, Lydia memilih melanjutkan langkahnya menaiki tangga. Sesampainya di kamar, ekspresi tenang yang dipamerkan tadi, berubah datar. "Sial." Ia mencengkram rambutnya dengan kesal. Berjalan mondar-mandir di depan tempat tidur. Ternyata kasus kematian Oma Lusita sudah diselidiki secara diam-diam. Di depan meja rias, Lydia akhirnya mematung, memperhatikan pantulan wajahnya di cermin. Tersenyum sinis lalu terkekeh sendiri. "Cek, untung saja aku sudah mengantisipasi semuanya. Ayolah Lydia, rileks. Kamu hanya perlu datang ke sana, dengan tenang," ucapnya kepada diri sendiri sambil melihat pantulan wajahnya di cermin. "Ini sudah kesekian kali dan kamu selalu lolos. Apa yang perlu ditakutkan? Bahkan Tuhan pun, tak akan bisa menghalangi ambisimu." Suara tawa jahatnya menggema ke sekeliling ruangan kamar. Setelah berusaha meyakinkan diri untuk tetap percaya diri, Lydia melenggang pergi, masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. KS. Keesokan paginya, kehebohan mulai terjadi. Setelah para psikolog dari Bayangkara dipanggil ke kantor kepolisian, berita-berita mulai naik ke media online, cetak maupun televisi. Kabar yang dimuat sudah pasti menyangkut dengan kasus meninggalnya Nyonya Lusita yang ternyata disebabkan oleh arsenik. Pagi ini, kantor kepolisian resor sudah dipadati oleh pencari berita. Bukan hanya orang di luar sana yang heboh, tapi kerabat Oma Lusita pun demikian. Pagi ini, Bu Nera dan suami sudah datang untuk menemui keponakannya. Tapi, yang ia dapati hanyalah Chelsea dan Bu Nur. "Jangan bilang, kamu tahu tentang berita ini, tapi tidak pernah memberitahu saya dan yang lain." Melihat berita yang berterbaran saja sudah membuat Chelsea pusing. Sekarang, ia harus menghadapi Bu Nera dengan segala tuduhan tak berdasarnya.
Kalau Tante mau tahu, kenapa kasus ini dirahasiakan, silakan tanya ke Mas Arman, atau Pak Kapolres sekalian, jawab Chelsea dengan lugas. Apa sekarang waktunya untuk menyalahkan? Lebih baik, Tante tenangin. 84. Diri, saya sudah sangat lelah mencari masalah. Tiba-tiba bayangan surat perjanjian yang ditandatangani beberapa pekan lalu, kembali terbayang di benak Bu Nera. Akhirnya ia memilih diam, duduk di sofa sambil melihat berita di layar televisi.